Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan aku mau ngobrol-ngobrol lagi ya, obrolan santai bersama TKW Arab Saudi. Jadi kalian mau dengar cerita-cerita aku? Simak aja videonya sampai selesai. Nah guys, aku habis kerja selesai kerja gitu ya. Aduh, belepotan. Terus habis ngasih makan si nenek, terus aku udah mandi, udah wangi, udah bersih ya. Karena memang kebutuhan kita, keharusan kita kalau misalkan setelah bekerja itu kan harus mandi ya kan. Harus mandi, harus bersih-bersih, harus wangi. Dan wangi itu, bersih itu bukan berarti kita mau menarik perhatian dari majikan laki-laki, bukan guys ya kan. Bersih kita untuk kita sendiri, kebersihan untuk kita sendiri, kewangian untuk kita sendiri, bukan untuk menggait suami nyonya gitu ya kan, bukan, enggak ya kan. Karena kalau habis kerja, habis masak itu kan badan bau bawang ya, bau keringat, bau matahari. Jadi kita wajib mandi gitu kan. Kalian juga sama pastikan kalau orang Indonesia itu suka mandi ya kan, suka mandi. Karena kalau di Indonesia nih kan, kalau di Indonesia kita mandi itu kan pagi mandi, siang kadang mandi, sore kadang mandi lagi 3 kali kalau misalkan lagi musim panas. Kalau lagi kegerahan gitu, kalau habis pulang dari mana, kita harus mandi ya kan. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman ya kan. Jadi harus bersih, harus bisa merawat diri ya kan. Setidaknya kita profesi sebagai pembantu, tapi badan kita harus bersih seperti orang-orang pada umumnya gitu kan. Kalau menurut mereka kan pembantu itu katanya, bukan katanya, karena saudaranya majikan bilang pembantu itu bukan manusia katanya. Loh, bukan manusia gimana? Mereka butuh kita, memperkerjakan kita. Kalau misalkan kamu tidak menganggap pembantu itu manusia, ya udah kamu nyuruh jin aja yang kerja sama kalian ya kan. Nyuruh jin biar cepet gitu, nyuruh hewan biar kerja dengan kalian gitu. Kalau misalkan kalian tidak menganggap pembantu itu manusia, lalu pembantu itu apa? Siapa? Apa gitu kan? Pembantu juga manusia, anak orang gitu kan. Datang jauh-jauh dari kotanya, dari negaranya ke sini itu buat bekerja, bukan buat untuk dihina-hina ya kan. Bukan untuk dihina-hina, bukan untuk dimarah-marahin. Kalau misalkan yang non ya, ini terutama yang non, aku juga ngalamin non dulu kan. Kalau misalkan kita nggak tahu bahasa, belum tahu pekerjaan di rumah kalian tuh seperti apa, kalian kasih tahu dengan baik, kalian kasih tahu dengan sopan, jangan pakai kaki. Kadang-kadang suka ada yang nunjukin sesuatu pakai kaki, ada. Terus kalau misalkan kita belum tahu dan belum paham bahasa, itu jangan diketawain gitu kan. Kadang-kadang kan ada, kita nggak tahu, nggak ngerti, diketawain guys. Kalau misalkan kalian pergi ke negara orang, ke negara lain gitu ya, pergi ke Amerika, ke Inggris, ke mana gitu kan, terus emang kalian bakal langsung bisa bahasa? Kecuali yang mungkin udah pinter bahasa bahasa Inggris gitu kan. Kalian jarang ya kan. Mereka menganggap kita pembantu itu bukan manusia katanya. Itu sakit hati banget ya kan. Dipanggil pembantu aja kita udah, hati kita tuh udah berasa gimana gitu ya kan. Sakit, iya sakit, jadi kayak penghinaan gitu kan. Memang kita pembantu, tapi nggak usah lah dipanggil profesi kita gitu kan. Panggil aja nama kita kan punya nama. Orang tua kita ngasih nama, dan aku aja nama aku diganti di sini guys. Jadi yang tadinya Nia jadi sekarang jadi lain gitu, karena katanya nggak bisa menyebutkan nama aja nggak bisa. Ya kan, kita yang tidak belajar, aku ya gitu, tidak belajar bahasa Arab nih ya, sekolahnya sampai lulusan SMP. Terus kita harus bisa bahasa dengan langsung otodidak gitu. Jadi sambil langsung praktek. Aku kan waktu di PT nggak belajar dulu bahasa, nggak belajar dulu pekerjaan tuh kayak gimana. Cuman orang PT bilangnya
nanti majikan itu kayak geledek katanya. Kalau manggil kayak geledek, jadi jangan takut. Jadi harus pendengaran kita harus kuat gitu kan. Karena manggilnya itu kayak geledek, emang geledek, gimana geledek? Jadi dar der dor gitu. Memang iya. Pertama aku kerja mendapatkan majikan yang tinggi, besar, kalau bicara itu kenceng, terus kalau manggil itu wah sampai kemana kedengeran gitu kan. Ya pertama kan kita sawan terus takut. Tapi memang biasa. Lanjut sampai mana tadi, kayak geledek gitu. Iya bener, suaranya tuh kenceng, terus besar gitu kan, karena sesuai dengan orangnya besar, terus suaranya juga besar. Itu takut kalau pertama. Tapi kalau udah tahu bahasa, udah ngerti, udah paham gitu kan, kalau misalkan mereka ngomong terus mereka ngomongnya kencang, kita balik kencang aja. Kalau mereka marah-marah, kita balik marah, karena kita udah paham gitu kan. Jadi kalau misalnya udah paham, kita bisa melawan. Jadi kalau udah paham, udah bisa bahasa, daripada kita diem, mending kita lawan. Kalau misalkan majikan kalian itu marah-marah atau nyalahin kita atau gimana, kita balik-balikin gitu kan. Karena aku juga sering nih si nenek nyalahin aku karena katanya aku maling. Coba bayangkan, aku dikatain maling guys, padahal mah maling apa yang aku maling di rumah ini? Nggak ada. Soal makanan, mana yang aku maling, yang aku makan itu ya aku makan gitu kan. Karena terus pokoknya serba salah gitu kan. Kalau ngurus nenek-nenek itu serba salah guys. Harus kesabaran kita harus sebesar gunung, seluas lautan. Jadi harus sabar, harus kuat gitu, kuat mental, kuat segalanya. Karena setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya, dan tidak ada pekerjaan yang tidak melelahkan. Jadi semua pekerjaan itu melelahkan, lelah gitu, karena semuanya pekerjaan itu lelah, capek gitu kan. Memang seperti itu. Kalau mbak nggak mau capek, nggak mau lelah, ya duduk aja di rumah sendiri, tapi nggak punya uang ya kan. Terus dulu nih cerita lagi dulu nih ke masa lalu. Katanya kan aku biasa suka ngomong gitu kan, aku capek. Itu bukan berarti kita itu mengeluh, kita ingin curhat aja gitu, bukan mengeluh bukan mengeluh, tapi ingin curhat aja. Katanya siapa yang nyuruh kerja? Ya kan kalau misalkan kita nggak kerja, emang kamu mau ngasih makan? Emang kamu mau membiayai kita, hidup kita? Kan enggak, kita mah cuma curhat aja. Capek, lelah, curhat aja, bukan mengeluh, bukan apa gitu kan. Ya kan? Karena kita butuh sandaran gitu. Butuh kalau misalkan lagi butuh curhat gitu kan. Kalau capek, kalau apa teh butuh curhat. Tapi kadang orang mendengarnya itu menanggapinya itu, kamu tuh banyak mengeluh, katanya begini, bukan mengeluh, hanya ingin curhat aja. Seperti ini guys, aku tuh bukan mengeluh, tapi cuman ingin curhat aja, ingin mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hati aku gitu kan, sambil berbagi cerita ke kalian, dan sambil memotivasi kalian juga yang lagi galau gitu, yang lagi dilema. Kalau misalkan ada yang mau kerja nih ke Arab nih, yang non ya, kalian itu jangan ragu. Kalau misalkan ragu, mending gak usah. Karena datang ke Arab ini bukan untuk senang-senang, tapi untuk bekerja. Dan orang-orang di sini itu gak seperti orang-orang kita di Indonesia gitu kan. Beda, semuanya beda gitu, segalanya beda. Jadi kalian harus siap menerima segala apapun gitu kan. Kalau misalkan kamu kuat, pasti kamu akan bertahan dan kamu akan sukses ya kan. Tapi kalau misalkan kamu gak kuat, terus mental kamu lemah gitu, terus sering nangis atau gimana, yang ada badan kamu akan kurus kering dan pulang pun gak akan berhasil. Itu udah banyak contoh. Udah banyak contoh kerja ke Arab Saudi bolak-balik, yang banda yang ada aja nggak ada. Jadi mau berangkat ke Arab, gadein sawah, gadein tanah. Nanti di Arab yang mengelola uang kita di Indonesia itu nggak bener, uang kita habis,
sawah kita nggak ada, rumah nggak ada, itu banyak contoh guys. Jadi aku saranin ke kalian ya, kalau misalkan kalian kerja capek-capek, itu harus ada yang megang uangnya, itu harus yang amanah. Kadang saudara sendiri pun ada yang nggak bener, dikasih uang disuruh disimpan, dijejehkan kalau bahasa Sunda namanya, ternyata dipakai sama mereka terus nanti nggak kembali. Itu banyak contoh. Tapi alhamdulillahnya kalau aku nih ya pribadi, uang aku hasil kerja aku itu diurus sama bapak. Alhamdulillah bapak tahu bagaimana mengelola uang gitu. Jadi ada hasilnya, alhamdulillah. Kalau misalkan kita dititipin ke saudara, apalagi orang lain, nggak tahu kan hati mereka. Walaupun misalkan saudara, tapi kan satu pohon, satu akar, satu darah, satu tapi kan kita nggak tahu hatinya mereka sama gimana. Nanti bilangnya minjem dan ternyata uangnya nggak ada, terus nggak dibalikin, kan kita yang kecewa, kita yang menyesal gitu kan. Jadi harus ada yang menyimpan uang kita itu yang harus amanah, harus jujur gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba dikasih ke saudara karena saudaranya ngomongnya begini. Saudara, aku juga udah tahu saudara kayak gimana. Aku bukan menjelek-jelekan saudaranya, karena ya memang saudara itu kalau misalkan ada maunya pasti baikin kita. Kalau nggak ada maunya mah nggak ada, boro-boro nanyain kabar, nggak ada. Nggak ada nanyain kabar. Kalau misalkan mau minjem uang baru ngabarin, baru nanya kabar gimana. Nanti kalau nggak dikasih uangnya marah-marah, bukannya marah tapi ngeblokir gitu. Itu pengalaman itu. Tapi ya udahlah, memang mungkin adat mereka seperti itu. Jadi aku bukan untuk menjelek-jelekan, cuman kalian dengerin deh gitu kan, kalian lihat deh saudara kalian di sini kerjanya seperti apa. Kita jauh dari siapa-siapa, kita kerja sakit sedikit nggak dirasa. Karena kalau misalkan kita sakitnya pusing, misalkan demam, kan kita nggak, kalau kita masih bisa berdiri, masih bisa jalan, itu majikan nggak bakalan nyuruh kita istirahat. Disuruh istirahat, tapi sebentar lagi disuruh kerjain ini, disuruh ngambil itu, disuruh masak ini. Kalau misalkan kita udah nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, mungkin mereka akan tahu kalau kita itu sakit. Begitu. Jadi kalau kita nggak bisa mengatur sendiri, udah nggak tahu, kita tuh udah kayak mesin guys, karena udah kayak apa ya, kayak mesin, kayak robot gitu. Istirahat sebentar, nanti dipanggil lagi kerja, ini kan lagi kerja ngeberesin ini belum selesai, nanti dipanggil lagi, makan dipanggil lagi, tidur dipanggil. Sok kalian pasti juga ngerasain kan yang para TKW ini, kalau lagi tidur, kita lagi tidur nih enak-enak, tapi kadang-kadang kayak ada yang manggil, padahal majikan nggak manggil. Jadi udah terbayang gitu. Jadi kalau kata kolot baheula, kalau kata orang tua zaman dulu, jadi sawan gitunya, sawan. Jadi padahal mah gak ada yang manggil, tiba-tiba kaget kayak ada yang manggil, kayak gitu. Tidur tuh jadi nggak tenang gitu ya. Udah seperti ini, atau mau gimana lagi ya kan. Selalu kalau sedih memang sedih ya, sedih. Kalau capek memang capek, tapi kita teh harus apa atunya? Kita dilahirkan ke dunia ini teh sebagai tulang rusuk, tapi nasib membawa kita menjadi tulang punggung. Walaupun kita tidak walaupun aku misalkan ya nggak harus bertanggung jawab, tapi kan aku punya anak gitu ya. Aku punya anak, harus bertanggung jawab kepada anak, dan aku harus bertanggung jawab kepada bapak, karena aku memang keinginan aku sendiri, ingin membahagiakan bapak, ingin bapak aku itu di sisa umurnya itu hidupnya senang, hidupnya tenang, gak harus capek, gak harus ada kan di jalan, misalkan kalau misalkan aku di jalan lihat orang bapak-bapak jualan itu, aduh kasihan banget gitu kan. Jadi ngelihat ke bapak sendiri gitu. Jadi makanya aku pengen bapak itu cukup di rumah, diem di rumah, ibadah gitu kan. Kalau udah sepuh mah biar aku yang kerja. Aku sering ngomong gitu sama bapak. Walaupun saudara aku banyak ya,
bukan berarti aku ingin dipuji-puji sama saudara, enggak. Bukan berarti aku teh pengen di agung-agungkan oleh saudara, enggak. Aku pengen membahagiakan Bapak itu karena diri aku sendiri, kemauan aku sendiri, karena tujuan aku datang ke sini juga kan ingin membahagiakan orang tua. Tapi takdir berkata lain, di tahun 2019 Umi meninggal, sakit terus meninggal. Jadi Umi nggak bisa ngerasain jerih payah aku gitu kan. Dulu kan aku gajinya kecil, terus sama lagi bikin rumah, jadi rumah belum selesai, Umi sudah meninggalkan aku guys. Umur anak aku itu baru 3 tahun. Karena aku bingung harus gimana, karena bapak kan udah sepuh, aku titipin lah anak aku ke neneknya. Jadi ini ngobrolnya kecampur kemana-mana ya guys. Titipanlah ke neneknya, karena kan ada bapaknya, otomatis kan tanggung jawab bapaknya. Kalau misalkan aku dititipin ke anak aku dititipin ke saudara aku, walaupun itu saudara kandung, tapi tetap kalau misalkan ada masalah pasti bakal diungkit. Aku nggak mau itu diungkit, mungkin aku karena aku nggak bisa ngegaji mereka, nggak bisa ngasih uang mereka yang cukup banyak gitu kan. Aku ngasihnya seala kadarnya, dan takutnya nanti kalau kita lagi berantem itu dibahas, dan aku nggak mau gitu, nggak mau ngebahas ngungkit yang mereka kasih misalkan terus diungkit-ungkit. Aku nggak mau nanti jadi masalah gitu kan. Makanya aku dengan berat hati aku menitipkan anakku ke neneknya, ke bapaknya gitu. Dan ternyata anak aku itu sama siapapun mau gitu kan, sama kakak, sama uaknya, sama saudara dari neneknya. Dan ternyata sekarang jadi omong jadi kebaikannya itu diungkit. Makanya aku tuh dari dulu nggak mau, pengen aku nitipin anak itu ke bapaknya, ke neneknya, biar mereka lah yang bertanggung jawab gitu kan. Kalau anak aku di bapaknya, mereka yang bertanggung jawab. Kalau di aku berarti aku yang bertanggung jawab gitu. Dan sekarang anak aku kembali lagi ke bapak gitu, kembali lagi ke keluarga aku, karena memang di sana nggak betah. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi aku memanfaatkan kesempatan guys, belum pulang selama 6 tahun, aku belum pernah pulang, biar sekali berangkat itu sukses gitu, udah nggak berangkat lagi. Jadi makanya aku bertahan di sini, walaupun di Indonesia begini begitu, anak begini begitu, kesana kemari, aku bertahan gitu kan, biarin aja. Karena kalau misalkan anakku udah beranjak besar, pasti bakal mengerti gitu kan. Dan suatu saat nanti anak aku bakal tahu, bakal ngelihat video ini, bakal mendengarkan video ini, bagaimana perjuangan ibunya, kenapa ibunya dulu memberikan ke neneknya, karena ada alasan tertentu. Dan sekarang udah besar, sekarang udah 7 tahun, dan dia ngomong katanya, kenapa mama ngasih aku ke nenek gitu kan. Dia ngomong kayak gitu karena aku tuh nggak betah di sana, bilang gitu. Padahal masih kecil, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada. Tapi anak aku tiba-tiba aja ngomong kayak gitu, dan aku tidak bisa menjelaskannya sekarang karena si anak aku kan masih pikirannya kan masih belum stabil, masih kecil. Jadi nanti si anak aku bakal lihat video ini, bakal tahu bagaimana ibunya, kenapa alasan ibunya memberikan ke bapaknya, ke neneknya gitu kan. Pasti bakal ngeliat ini, karena mudah-mudahan video ini nggak terhapus ya kan di YouTube. Jadi seperti itu guys, aku tuh banyak banget perjuangan, banyak banget kesedihan, kesusahan, kesulitan aku di zaman dulu, dan sekarang mudah-mudahan tinggal menikmatinya ya kan. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih sukses ya kan, walaupun kita bekerja sebagai pembantu, tapi kan gaji pembantu itu halal ya, halal kerjanya, yang kalau kerjanya yang lurus aja gitu kan, lurus, jujur, bener, itu kan gaji kita halal. Kita kerja dari pagi, yang masak siapa, yang ngasih sarapan, yang membersihkan rumah, segala semuanya. Kalau ada cucunya, buyut cicitnya si nenek di sini, aku yang nyebokin, aku yang jagain semuanya guys. Makanya kalau misalkan gaji pembantu itu insya Allah halal ya,
halalan toyiban gitu, halal, insya Allah halal kalau misalkan kerjanya bener. Kecuali kalau kerjanya nggak tahu, ya itu nggak tahu. Kita kerja dari pagi, bangun jam 7 atau jam 8 sampai zuhur, asar, maghrib, isya, kita masih kerja. Lebih dari 12 jam kita kerja guys, apalagi bulan puasa ya. Lebih dari 12 jam, eh lebih dari apa ya, lebih dari kelewatan batas kita kerja itu, tapi kita sabar, kita menuruti majikan kita. Kalau misalkan dibilang uang kita haram, dari mana haramnya? Kalau misalkan nyuri, ya itu haram. Kita kan kerja setiap hari, gajian 1 bulan sekali, ya kan? Ya dong, iya. Kita ngambil apa? Kalau mengambil makanan, makan kebutuhan kita, bukan maling, itu kan buat kebutuhan kita, buat tenaga kita. Kecuali di zaman dulu nih guys, zaman jahiliyah, zaman dulu para TKW kerja ke sini, kadang ada yang ngambil uang, ngambil emas, ngambil baju yang bagus-bagus, terus kabur. Itu cerita dari majikan aku polisi kan dulunya. Jadi tahu, sering menangani kasus seperti itu. Karena kita kan sering dengar, sering lihat di TV kan, di berita ada yang dihukum pancung, ada yang dihukum pancung ya, dihukum mati, pokoknya banyak ya yang dulu TKW yang kayak gitu, yang disiksa gitu. Karena mungkin ada kesalahan, dari satu kesalahan nih, ada orang satu TKW membuat kesalahan, jadi semuanya dianggap salah. Padahal enggak ya kan, satu yang buruk semuanya dianggap buruk, satu yang kerjanya begini-begini semuanya disamain. Padahal enggak, ada yang baiknya, ada yang jujurnya, enggak semuanya kayak gitu. Terus katanya maling gitu kan, TKW maling, terus kita disamain sama TKW itu kan enggak, ya kan? Terus kan di zaman dulu memang orang-orang sini itu ketakutan banget sama maling. Ada yang ketuk-ketuk pintu katanya maling. Terus pintu harus ditutup, harus rapat karena takut ada maling. Jadi pikiran mereka itu takut dipaling. Padahal apa? Jadi takut itu sama Allah ya kan guys. Takut kita begini harta, raga kita, nyawa kita itu semuanya titipan dari Allah. Kita dari Allah akan kembali ke Allah. Jadi takutnya itu jangan terlalu takut, paranoid sama maling, tapi takutnya sama Allah gitu ya kan. Sedikit-sedikit maling, sedikit-sedikit takut. Apa? Kenapa? Aku aja keluar rumah misalkan ya, keliling-keliling nih, aku bikin video keliling-keliling gitu kan, mereka itu takut aku ketemuan sama laki-laki, takut aku maling atau gimana. Padahal ngapain? Padahal enggak sama sekali aku ingin ketemuan sama laki-laki, enggak sama sekali aku ingin ngambil barang-barang orang, enggak ada guys. Jadi orang sini tuh pikirannya tuh kemaling aja, jelek aja gitu kan. Kalau sekarang mungkin nggak ada ya yang kasus-kasus seperti dulu. Kalau dulu mah kan majikan juga galak, jahat gitu kan, makanya mungkin diambil, majikannya pelit mungkin, jadi semuanya diambil sama pembantu, langsung kabur gitu kan. Tapi jangan deh guys ya, kalau misalkan sekarang kita mikirnya tuh panjang, jangan berpikiran pendek. Kalau misalkan mau kabur aja, nggak usah bawa-bawa barang majikan, apalagi ngambil uang, ngambil emas, ngambil baju-baju mewah, baju bagus. Jangan pergi aja gitu. Kalau mau kabur aja, nggak usah bawa barang kita aja, nggak usah dibawa yang banyak gitu kan. Serahkan diri aja, yang penting kamu kaburnya ada tujuan gitu kan, ada saudara atau teman yang bener gitu. Jadi jangan kabur terus di luar nggak ada tujuan, kemana kita, nah nanti diambil lah sama orang yang jahat gitu kan. Jadi ya udah guys, kesimpulannya ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jadi kalau misalkan kalian ada pengalaman atau misalkan kalian mau ada pertanyaan, boleh di komentar ya, ditulis di kolom komentar. Kalian dari mana aja, ditulis di kolom komentar. Kalian punya pengalaman apa, kalian mau cerita terus aku mau ceritain di YouTube, silahkan. Ada Facebook aku ada, TikTok ada, namanya sama seperti ini guys, seperti YouTube aku ya. Terima kasih ya kalau yang mau mendengarkan, yang sudi mendengarkan, terima kasih banyak.
Ya udah guys, segitu aja videonya dari aku. Semoga yang udah like, komen, dan subscribe rezekinya dilimpahkan oleh Allah, disehatkan segala lahir batinnya, semuanya sekeluarganya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.